Aku nggak ngerti maksudnya apa ini. Bantuan dari diaspora kita yang ada di Singapura untuk korban bencana ini dikenai pajak. Woi, dari Nggak Singapura. paham aku, nggak ngerti aku ini maksudnya apa ini. Ternyata bukan cuma Israel aja yang nahan-nahan bantuan. Nah lo kena juga lah kita, ya kan? Saudara kembarnya juga ada di sini. Setan ini Dajjal aja hormat sama kalian, nggak ngerti aku. Ini 93% listrik udah nyala, tapi ada daerah yang masih padam. Dan parahnya, lebih dari 1.000 nyawa telah meninggal dunia, tapi belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini sangat berbeda ya guys ya. Adab ya dan juga ya empati, bisa dikatakan sifat kemanusiawiannya itu sangat berbeda antara pemerintah yang ada di Indonesia dan juga di negara lain. Ya, ini sangat-sangat memalukan, guys. Sangat-sangat memalukan. Katanya tidak menerima bantuan asing karena harga diri, ya kan, menjaga harga diri bangsa gitu. Tapi setelah ada berita seperti ini, malah membuat kita itu kayak, lah kok begini gitu loh, guys ya. Ternyata bantuan asing malah dijadikan ladang bisnis yang mana dikenai pajak dan ditahan. Nah seperti inilah guys ya. Jadi beda banget gitu. Adab itu lebih mahal daripada harga diri gitu loh guys ya. Adab yang dikedepankan, bagaimana membantu rakyat dengan segenap jiwa. Jangan sampai istilahnya rakyat sudah kelaparan, rakyat sudah menderita beberapa hari, ini sudah hampir 1 bulan loh guys, tapi masih banyak banget kita lihat di sosial media, mereka masih kelaparan, banyak yang masih isolasi, banyak yang tidak ada listrik, banyak yang tidak ada jalan ataupun akses. Ini pemerintah kemana? Bantuan dari luar pun ditahan, naudzubillah. Jadi kita akan menonton sebuah video yang sangat menarik di sini. Semoga menambah dan membuka wawasan kita semua. Jom kita simak videonya dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham. Let's go. Aku nggak ngerti maksudnya apa ini. Bantuan dari diaspora kita yang ada di Singapura untuk korban bencana ini dikenai pajak. Woi, dari Singapura. Nggak paham aku, nggak ngerti aku ini maksudnya apa ini. Analogikan aja secara simpel ya. Rumah kita kena bencana. Jadi ada saudara kita yang dari luar daerah mau bantu ke rumah kita. Terus dibilang sama kepala rumah tangga kita, oke, boleh kau bantu, tapi kalau kau kenakan pajak kau harus bayar. Kok jadi bengak jadinya ya? Kan bengak namanya itu kan. Ada orang membantu kita, ditengoknya kita susah, dibantunya kita, dan kita kenakan dia pajak. Kan jadi bengak jadinya kan. Ya Allah, kok bengak kan? Gimana maksudnya? Nggak paham kan ya gue? Pak Purbaya, tolong lagi Pak Purbaya. Maksudnya apa? Nggak ngerti, aku kan dagang Pak. Kalau orang luar negeri ngirim kemari barang untuk berdagang, berbisnis, dikenakan pajak, paham aku. Ngerti aku. Ini masalahnya orang luar, saudara kita dari luar, mengirimkan bantuan loh. Kok dikenakan pajak itu maksudnya kemana Pak? Nggak ngerti aku Pak. Betul-betul nggak ngerti aku. Aku yang bengak apa? Kalau yang bengak nggak ngerti aku lah. Ustadz, katanya bantuan untuk Sumatera dari luar negeri boleh masuk dengan syarat bayar pajak. Gimana tuh? Nah, coba nih. Ayo belajar bareng. Bapak pejabat pemerintah yang kami hormati. Ingat Pak, Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi, La yadkhulul jannata shahibul maks. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Maksudnya Pak, sudahlah memungut pajak itu termasuk dosa besar. Ditujukan pula tanpa adanya belas kasihan terhadap orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kami di Sumatera. Memang benar-benar nggak punya hati lah orang-orang ini. Rakyat miskin nggak punya uang dibiarin. Sekalinya punya uang dimintai persenan. Ada yang mau galang dana diancam penjara kalau belum izin. Sekalinya sudah tertimpung 10 miliar dibilang si paling-paling. Negara luar mau bantu malah ditolak. Katanya harga diri. Sekalinya diperbolehkan masuk tapi wajib bayar pajak yang begitu tinggi. Astagfirullahaladzim. Pak, ini Dajjal, setan pencium kaki, sungkem Pak, nggak apa-apa.
Ternyata bukan cuma Israel aja yang nahan-nahan bantuan. Nah lo kena juga lah kita, ya kan? Kena juga lah kita. Saudara kembarnya juga ada di sini. Ya Allah, Saudara save dan kembar. sebarkan pesan ini agar orang-orang tahu bahwa negara kita dikuasai preman berdasi. Barakallahu fikum. Semisal itu kan Indonesia. Sweet. Apa kalau nak masuk Indonesia harus dikenakan pajak atau cukai? Lawak lah. Ini masalah bantuan untuk korban bencana di negara Anda. Kenapa dikenakan cukai ataupun pajak? Astagfirullahaladzim. Kalau bantuan untuk Palestina cegat ataupun ditahan oleh Israel. Tapi kalau bantuan untuk Indonesia dari negara lain dicegat oleh pemerintah Indonesia sendiri. Aduh. Kita galau nanti katanya harus izin ke pejabat yang berwenang. Kita fokus ke bencana dibilang sok paling-paling. Belum terima bantuan asing karena katanya harga diri bangsa penting. Ada bantuan diaspora luar negeri dikenakan pajak. Katanya bekat lahan banjir cocok buat kelapa sawit. Ini 93% listrik udah nyala tapi ada daerah yang masih padam. Dan parahnya, lebih dari 1.000 nyawa telah meninggal dunia tapi belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Sumatera masih butuh atensi kita semua. Terus kawal, terus suarakan. Ini kita ngomongin nyawa dan hak asasi manusia. Bener banget. Bantuan dari luar negeri dikenakan cukai atau pajak untuk para pemimpin yang terhormat. Bantuan kemanusiaan pada hakikatnya adalah manifestasi solidaritas global. Uluran tangan dari hati ke hati tanpa memandang sekat negara. Mengenakan pajak atau bea cukai untuk bantuan ini sama dengan mengambil untung dari penderitaan rakyat. Kebijakan ini secara langsung menghambat laju bantuan logistik dan dana yang sangat dibutuhkan oleh mereka di sana. Untuk para pemimpin yang terhormat, pajak seharusnya digunakan untuk membiayai kesejahteraan, bukan menjadi penghalang bagi bantuan darurat. Mereka memang betul-betul sangat membutuhkan, Pak, Bu. Tolong untuk para pemimpin, Bapak, Ibu, mencabut segala bentuk kebijakan pajak untuk bantuan kemanusiaan luar negeri. Tolong sekali. Kasihan saudara-saudara kita Betul yang banget. terkena bencana di sana. Terima kasih. Kaum teman-teman Indonesia, Alah. ini terkhusus untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar video aku ini. Mungkin kalian sering bertanya, salah satu alasan kenapa sih Provinsi Aceh selalu minta pisah dengan Indonesia? Apa penyebabnya? Dan kenapa sempat terjadi konflik di Aceh, teman-teman ya? Kalian bisa melihat sendiri bagaimana zoning pemerintah kita. Aku benar-benar gak habis pikir guys, ya. Walaupun kalian bertanya-tanya apa alasannya, ini kalian lihat sendiri alasannya apa. Bantuan yang mau masuk untuk menolong masyarakatnya bisa-bisanya kena pajak, gila nggak? Ya, kemana sih hati nurani kalian, wahai para pemimpin negeri ini? Kalian coba pikirkan ya, di Aceh, dimanapun itu semua pada kelaparan kena bencana. Bener. Kalian tidak menetapkan bencana nasional, tapi kalian dengan sezolim ini Ini ada bantuan mempersulit. masuk ke daerah, bahkan kalian minta pajak. Memang setan ini dajjal aja hormat sama kalian, nggak ngerti aku. Belum lagi Provinsi Papua, teman-teman, mereka kaya hasil alamnya, tapi Nah. mereka tidak bisa merasakannya. Betul. Teman-teman bisa merasakan bagaimana penderitaan masyarakat Papua sampai Bener. sekarang dulu. Kaya banget ya, kaya banget Papua itu. Tapi masyarakatnya masih terkebelakang. Kan aneh gitu loh guys ya, tambang di situ banyak, tapi kenapa tidak sejahtera rakyatnya? Pembangunan yang sangat-sangat jomplang sekali. Kan agak gimana gitu pemikirannya gitu loh guys ya. Harusnya yang memang mendapatkan perlakuan yang baik, yang istilahnya dengan kemajuan-kemajuan, dengan adanya istilahnya penambangan yang ada di sana harusnya makmur gitu ya. Damai tidak. Tuh. Jadi untuk teman-teman dimanapun berada, khususnya masyarakat Indonesia, mohon maaf, mungkin orang Aceh sampai detik ini masih menuntut kemerdekaan, ya ini salah satunya guys. Aku juga kadang-kadang gak habis pikir ya, apalagi pimpinan-pimpinan ini kadang-kadang gak otak, apalagi para menteri ini yang gak ada malunya. Bantuan dari luar negeri bakalan kena pajak karena dianggap barang impor. Berarti empatinya pun pantas salah mahal karena impor ya.
Gimana kalau kita impor senjata aja ke Aceh? Bakalan dikenain pajak nggak? Rakyat di sini rumahnya udah nggak ada lagi. Iyalah. Harta benda nggak ada lagi. Pak Mualim, gimana Pak Mualim? Utang lagi kita. Iblis pun geleng-geleng melihat pejabat dan akuan di Indonesia, guys. Bayangin nih, orang Indonesia yang berada di luar negeri nih, bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak. Gila nggak? Udah kena musibah, orang luar kita tuh mau bantu, dikenain pajak. Gila nggak? Jadi banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura mengeluhkan kebijakan pengiriman bantuan untuk korban bencana Sumatera. Salah seorang diaspora bernama Vika mengatakan bantuan yang dikirim dari luar Indonesia bakal dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Bantuan yang dikirim Sumatera juga dikategorikan sebagai barang impor. Menurut Vika, pengenaan pajak ini telah membatasi inisiatif para diaspora untuk membantu korban bencana. Gila nggak? Gila. Barang bantuan dari luar negeri dikenakan pajak impor. Diaspora Indonesia tuding pemerintah kurang sensitif. Nah, Tolonglah, jangan karena benci sama pemerintah menggunakan narasi-narasi yang seperti ini. Kita tuduh mereka kurang sensitif gara-gara barang bantuan dari luar negeri pun masih dikenakan pajak. Padahal kan karena mereka sensitif mencium aroma-aroma yang bisa mendatangkan pendapatan negara. betul. Ya, barang bantuan itu pun dikenakan pajak. Jadi tolonglah jangan berpikiran negatif meskipun yang positifnya nggak ada. Diaspora ungkap bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak karena dianggap sebagai barang impor. Maaf, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk membahas. Saya masih awam, saya masih bodoh. Tapi ini masalah kemanusiaan. Korban banjir sudah lebih dari 1.000 jiwa. Masih ada korban yang belum diketemukan. Ratusan rumah hancur. Bahkan 4 kampung hilang di sapu air. Masih banyak rakyat yang kelaparan. Di mana empati kita? Kenapa ini dipersulit? Kenapa bantuan dari negara luar dianggap barang impor? Kenapa bantuan dari negara luar dikenakan pajak? Kenapa bencana ini belum berstatus bencana nasional? Suara saya mungkin tidak didengar semua orang. Tapi suara ini mewakili jeritan hati korban yang kelaparan. Diaspora Indonesia sebut bantuan bencana Sumatera dari luar negeri dikenai pajak karena dianggap barang impor. Kok bisa orang mau melakukan kebaikan malah dipersulit? Selama tujuannya baik, ya nggak apa-apa dong. Toh, itu juga membantu, bukan merugikan. Dan efeknya, bantuan jadi lambat karena harus melewati proses pajak, seperti barang impor biasa. Padahal ini untuk kebutuhan mendesak, betul. Dan ini kan sangat-sangat penting ya, bantuan itu sangat penting untuk teman-teman kita, untuk saudara kita. Bahkan bantuan 500 ton dari Malaysia tertahan, masih harus nunggu status baru dapat izin masuk. Kenapa ya? Ini kan untuk hal positif ya, kenapa malah dipersulit ya? Ya intinya bang gini bang, intinya kalau menguntungkan rakyat itu harus stop oleh pemerintah. Jadi biarkan rakyat itu sengsara, rakyat itu menderita, baru mereka bahagia bang. Kalau tidak menguntungkan untuk diri mereka sendiri, ya mereka tidak bisa bang. Kalau menguntungkan rakyat, mereka lakukan ya kayak itulah bang. Ya apalagi ada oknum-oknum yang istilahnya bantuan dari luar malah dijual ya. Aduh. Giliran hal-hal yang gak penting malah dipermudah semua. I don't know what to say, but ini udah sangat keterlaluan. Ya. Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana Sumatera dari luar negeri dikenakan pajak karena dianggap sebagai barang impor. What the heck? Makin kesini makin kelihatan jelas kan kalau negara tidak berpihak kepada rakyatnya. Benar. Tidak berpihak kepada rakyatnya. Gitulah. Sudahlah, emosi saya guys. Bagaimana istilahnya banyak orang dan masyarakat sekarang sudah sadar gitu. Rakyat di Indonesia itu harga mati. Jadi harganya diambil oleh pejabat. Matilah rakyat supaya. Aduh, tak tahu lah guys. Terus masih ada aja orang tuh guys yang mengatakan bahwasanya Allah itu tak seberapa ada bantuan bro. Kalau bantuan kemanusiaan aja mereka istilahnya kayak gitu, apalagi dari pemerintah, ya. Kenapa gue bilang begitu?
Jelas-jelas ini situasinya darurat. Ini bantuan untuk kemanusiaan. Tapi dipersulit dengan adanya kebijakan administratif. Bantuan dikenakan pajak. Dan ini bertolak belakang banget loh sama statement kemarin yang bilang bahwa negara Indonesia tidak mau menerima bantuan luar negeri karena harga diri negara ini tinggi. Sedangkan sekarang warga negara Indonesia yang di luar negeri mau ngasih bantuan buat korban bencana di Sumatera, buat ngebantu saudaranya yang sesama warga negara Indonesia yang kena bencana, dikenain pajak. Yaitu harga diri. Jadi harga dulu tuh. Ya, harga dulu. Makanya kalau rakyat Indonesia NKRI harga mati, ya kan? Rakyatnya yang mati, harganya buat pejabat lah begitulah. Pokoknya yang bernilai buat pejabat ya itulah. Ya, kalau kita tengok oleh sekarang bagaimana ya kan, harga diri kan, harga dulu tuh, baru ya. Kayak gitu loh, belum tinggi harga diri negaranya. Malu harusnya. Kalian tuh gini ya. Buat apa bilang kalau harga diri negaranya tinggi, tapi standar kelayakan hidup masyarakatnya rendah. Saudara-saudara, menurut informasi yang saya dapat bahwasanya bantuan luar negeri untuk Sumatera akan dikenakan pajak. Bagaimana pendapat kalian? Keren gak nih? Keren dong. Tetapi saya pribadi, apapun kebijakan pemerintah Indonesia akan saya dukung. Karena menurut saya pemerintah Indonesia tidak mungkinlah dia mentenggelamkan rakyatnya. Tetapi teman-teman, kita menilai sendiri betapa mantapnya pemerintah kita. Bantuan buat Sumatera aja jadikan lahan bisnis mereka. Teman-teman, saya ini hanyalah sebagai tukang rujak. Mungkin bagi teman-teman tidak cocok ataupun tidak layak saya menyuarakan macam ini. Yang penting teman-teman NKRI harga mati, walaupun korupsi tetap kita dukung. Akhir. Hidup di Indonesia penuh dengan perpajakan, ya kan? Gala apa baik pajakin, tai kebo, tai sapi apa baik pajakin, tai kotok juga pajakin, jembut juga kalau rocek mungkin dipajakin. Lihat ini, diaspora Indonesia sebut bantuan bencana Sumatera dari luar negeri kena pajak. Ya, bingung begini jadinya kalau jadi udah terbiasa dengan pajak. Apa baik pajakin? Medet loh. Bingung gue begini. Yang orang-orang baik gitu loh. Orang lagi kena musibah malah sempat-sempatnya mikir pajak. Mungkin modal di Indonesia juga kena pajak. Iya, bingung gue. Habis pikir gue, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alright. Beda ya. Ketika pejabat ataupun pemerintah punya adab, punya akhlak, punya budi pekerti, katanya NKRI harga mati, ya kan, Pancasila, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau seperti ini guys, kapan adilnya? Giliran istilahnya untuk perut mereka sendiri, mereka mudah-mudahin. Giliran untuk rakyat, mereka persulit, mereka susah-susahin. Sebenarnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu di mana gitu ya? Masa dengan adanya bantuan daripada luar yang ingin membantu, ya, harus dikenakan pajak? Berarti itu kan tidak adil. Inilah bedanya kalau istilahnya pejabat punya adab dan punya akhlak yang tinggi, maka dia menjunjung tinggi kemanusiaan. Tapi kalau sudah tidak punya hal itu, tidak punya akhlak, tidak punya adab, tidak punya budi pekerti, ya udah kayak gini nih. Katanya harga diri, tapi ternyata malah kena pajak. Jadi, aduh, gak tahu lah guys ya. Kita mau ngomong apa juga kan kasihan rakyatnya, kasihan orang-orang yang terkena musibah, kasihan orang-orang yang terkena bencana, yang mereka rumahnya tidak ada, yang mereka rumahnya kena lumpur banyak tapi belum dibersihkan juga. Kepada Pak Menteri, ini ada sebuah komentar, maaf ya,
Belajarlah jadi manusia. Jangan berotak lembu, jangan sombong dengan jabatan kamu yang diangkat rakyat. Santunilah rakyatmu yang kesusahan. Nah gitu. Tega betul lah. Teganya, jahatnya ini pemerintah. Dunia ngetawain pemerintah Indonesia. Aneh, nggak pernah dibuat di negara manapun. Dan ini sangat memalukan. Jelas pemerintah kita nggak berkualitas. Jadi tahu nggak guys ya, kalau kita tengok banyak negara-negara yang terkena musibah lah, contoh-contohnya mereka nggak gitu. Hanya kita ini aja nih, bantuan dari luar bukannya diterima malah dikenain pajak, dipersulit, dipersusah. Bantuan daripada negara sendiri nggak sampai sama rakyat, bahkan dikorupsi oleh para menteri-menteri ataupun para pejabat-pejabat DPR dan lain sebagainya, dan oknum-oknum lainnya. Yang mana harga beras 16.000, 18.000 ditulis 60.000 sekilo, ya kan? Minyak goreng apalagi itu pasti dimahal-mahalin. Lah kayak gitu itu guys. Makanya ya, memalukan sekali lah istilahnya ketika ada bencana seperti ini tapi masih dijadikan ladang politik dan juga ladang untuk mencari keuntungan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ya. Jadi apa ya guys ya? Kalau kita tengok di negara-negara lain yang terkena banjir, mereka ataupun pemerintah langsung gercep. Sedangkan di tempat kita ada bencana sebesar ini malah dilambat-lambatin dan tidak disebutkan dan bencana nasional gitu. Padahal aduh sudahlah. Jadi menangislah rakyatnya, sedihlah rakyatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoalah bersama-sama ya guys ya. Kita jangan berharaplah kepada manusia ini, sudah kita berdoa bersama. Semoga saudara-saudara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan ya. Kalau memang istilahnya Allah berkehendak, maka Allah akan mengirimkan bala bantuannya ya tanpa kita ketahui insyaallah. Dan semoga orang-orang yang terkena musibah ini diberikan ketabahan, kesabaran, dan tetap ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.